Bersatu dengan alam dalam kearifan lokal Kasepuhan Pasir Eri. Kabupaten Lebak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya adalah Rangkas Bitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkas Bitung yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung pun mengalir ke arah utara, yang merupakan sungai terpanjang di Banten. Lebak kaya akan beragam tradisi, sejarah, dan budaya, termasuk masyarakat adat. Salah satunya adalah masyarakat adat Pasir Eri. Pengaturan ruang adat Kasepuhan, kehidupan masyarakat adat Kasepuhan memiliki hubungan erat dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eri meyakini bahwa bumi adalah ibu dan langit adalah bapak. Hal ini tercermin dalam filosofi bakti ka indung anu teu ngandung, ka bapa anu teu ngayuga. Perwujudan dari nilai-nilai ini, masyarakat adat Kasepuhan menerapkannya dalam pemanfaatan fungsi keruangan. Fungsi ruang yang diyakini adalah titipan dan cawisan. Titipan-titipan dimanfaatkan untuk menunjang dua hal, yaitu kahirupan jeung kahuripan. Kahirupan bermakna mempertahankan keberlangsungan hidup, maka lahan dimanfaatkan untuk bekal hidup menuju kesejahteraan. Lahan dimanfaatkan untuk kebun, huma, sawah, dan lembur. Sedang kahuripan bermakna bahwa kehidupan manusia tak terlepas dari ketersediaan air, cuaca yang sejuk, dan terhindar dari malapetaka. Maka memaknai titipan sebagai sumber kahuripan adalah menjaga kelestarian alam, lingkungan, dan situs yang dititipkan oleh para karuhun. Situs yang berada di Gunung Bongkok yang merupakan titipan yaitu Sumur Tujuh, Batu Filar, Batu Haji, Batu Karut, Batu Saheng, Batu Sadang, Monggor Cakar, Cadas Cenang, dan Batu Patapaan. Cawisan-cawisan adalah area atau lahan yang dicadangkan untuk kepentingan incu putu. Masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eri berasal dari Bogor. Masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eri mengartikan Bogor adalah Bongol atau Canir, yang artinya pusat atau asal muasal. Masyarakat Kasepuhan meyakini bahwa nenek moyang atau karuhun yang ada di Pasir Eri berasal dari Cipatat, yang melakukan perjalanan lewat jalur tengah. Perjalanan menuju Pasir Eri melewati wilayah Cibarani yang sekarang menjadi Desa Pasir Madang, Bogor. Kemudian Lewi Majang, Cisalak, Sarongge, Desa Cisarua, Bogor, sampai Cibanung, Desa Lebak Situ, Lebak, dan berakhir di Muhara Cirompang atau Desa Cirompang, Lebak. Wilayah yang dilalui oleh karuhun merupakan bekas pemukiman atau petilasan dan saat ini menjadi rendangan dari Kasepuhan Cipatat. Sebelum pada akhirnya menetap di Pasir Eri, rombongan dibagi dua di Muhara Cirompang. Rombongan pertama melanjutkan perjalanan ke wilayah selatan yang merupakan cikal bakal dari Kasepuhan Cicarucuk. Sedangkan rombongan kedua menetap di Pasir Eri. Menetap di Pasir Eri mendapat mandat untuk menjaga Gunung Bongkok sebagai titipan untuk incu putu. Kasepuhan Pasir Eri merupakan salah satu masyarakat adat yang berada di wilayah dataran tinggi, kawasan pegunungan Bongkok dan Kendeng. Lebih tepatnya di Kampung Pasir Eri, Desa Sindang Laya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berdasarkan catatan monograf desa, Desa Sindang Laya memiliki luas 724 hektar dengan jumlah penduduk 3.136 jiwa. Bagi para wisatawan atau masyarakat umum yang ingin berkunjung ke Kampung Adat Pasir Eri dapat menggunakan transportasi pribadi
seperti motor dan mobil dari pusat kota Serang menempuh jarak 78 km yang akan memakan waktu 2-3 jam perjalanan, karena sebagian jalan masih bebatuan. Sementara itu, para wisatawan umum dapat menggunakan kereta api lokal yang berhenti di stasiun Rangkas Bitung dan transit ke terminal untuk menggunakan transportasi umum berupa mobil Elf PS jurusan Cilebang yang biasanya dalam sehari hanya ada 3 mobil saja di terminal Rangkas Bitung. Kasepuhan Pasir Eri adalah masyarakat adat Kasepuhan yang berada di Kabupaten Lebak. Secara hukum, masyarakat adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak ini telah diakui oleh pemerintah daerah dengan adanya Perda Adat Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat Kasepuhan. Masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eri menjalankan berbagai macam kearifan lokal tentang penjagaan hutan dan ketahanan pangan yang diwariskan oleh leluhur atau karuhun secara turun-temurun, seperti menjaga hutan adat dan ritual rukun 7 yang dilakukan pada setiap tahun. Hutan bagi masyarakat Kasepuhan Pasir Eri menjadi salah satu faktor terpenting dalam menunjang kehidupan masyarakat adat Pasir Eri, terutama sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk mata pencaharian mereka, sehingga mayoritas masyarakat Pasir Eri berprofesi sebagai petani, baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan. Dalam pengelolaan hutan, masyarakat adat Pasir Eri memiliki pengetahuan yang diajarkan secara turun-temurun dalam memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam atau hutan yang ada di sekitar tempat mereka tinggal dengan menggunakan sistem zonasi, leuweung kolot, leuweung titipan, dan leuweung bukaan atau garapan. Selain daripada itu, konflik pemanfaatan sumber daya di hutan adat Gunung Bongkok mencapai puncaknya pada tahun 2015, di mana kegiatan pertanian dan kehutanan yang dilakukan di Kasepuhan Pasir Eri tumpang tindih dengan lahan milik Taman Nasional yang dipicu oleh terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 175 Tahun 2003 tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS menjadi 42.925,15 hektar. Hal ini yang membuat masyarakat adat Pasir Eri memiliki kekhawatiran untuk menggarap tanah sehingga tidak bisa memanfaatkan sumber daya hutan secara maksimal. Namun terbitnya SK Hutan Adat pada tahun 2019 disambut baik oleh masyarakat Kasepuhan Pasir Eri dan dapat mengatur dan mengelola lahan hutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, terutama para pemuda adat Kasepuhan Pasir Eri atau Kompot, telah berhasil membudidaya kopi, gula, dan makanan tradisional. Selain itu, masyarakat adat Pasir Eri melaksanakan berbagai ritual leluhur adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tetapi masyarakat Pasir Eri dianggap sebagai masyarakat Muslim yang taat beribadah dan menjalankan syariat Islam. Akulturasi agama dan budaya menjadi salah satu jalan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan aman bagi masyarakat Kasepuhan Pasir Eri. Hal ini seperti yang terlihat dari beberapa ritual adat, salah satunya ritual rukun 7 yang menggunakan doa-doa seperti pembacaan syekh, tahlil, dan juga yasinan. Daur hidup masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eri memiliki kearifan lokal dalam proses menanam pare gede yang bersumber dari nilai-nilai tatali paranti karuhun yang diwariskan oleh karuhun atau leluhur. Salah satunya adalah rukun 7. Rukun 7 merupakan proses yang dilakukan pada saat menanam padi ladang atau ngahuma secara bertahap, dari mulai penyemaian sampai serentahun. Adapun 7 ritual tersebut adalah: yang pertama, asap leuweung. Sebuah proses ritual yang dilakukan masyarakat dalam meminta izin kepada Sang Pencipta untuk bekerja di hutan. Membuka huma gebrugan. Yang kedua, nibakeun. Sebuah ritual adat dalam meminta izin dan doa untuk memulai penanaman atau menebar benih. Yang ketiga, ngubaran. Ketika padi mulai besar, masyarakat melakukan Sri Sakti Manusa Nuku Mawasa.
ialah sebuah ritual untuk mengobati tanaman padi dari hama dengan diberi obat tradisional dengan bahan baku yang berasal dari padi. Hama yang biasanya datang salah satunya leming, wereng, kungkang coklat, kungkang putih, dan lain-lain. Yang keempat, mapag parebekah. Proses ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat ketika bunga padi mulai mekar menjelang datangnya Dewi Sri. Dilakukan ritual untuk memohon agar hasil tanaman bagus. Para perempuan membuat dodol dan menumbuk padi untuk acara selamatan. Yang kelima, beberes mipit. Jika padi sudah merunduk dan siap dipotong, maka masyarakat melakukan ritual meminta izin untuk memanen padi. Para perempuan membuat tumpengan untuk selamatan. Yang keenam, ngadiukeun. Padi selesai dipanen, dibawa dari tempat lahan, lalu memasukkannya ke dalam leuit. Yang ketujuh, serentaun. Ritual untuk selamatan atas hasil bumi yang biasanya dilakukan antara bulan Syawal atau Hapit dan meminta kesuburan dan kemakmuran untuk panen yang akan datang. Kasepuhan Pasir Eri melakukan proses terakhir dari rukun 7, yaitu serentaun. Istilah serentaun berasal dari bahasa Sunda, yaitu seren yang artinya serah, seserahan atau menyerahkan, dan taun yang artinya tahun. Menurut Abah Maman, salah satu putra Kasepuhan, kegiatan serentaun ini juga diibaratkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan sedekah tahunan, atau menyerahkan hasil panen kepada yang membutuhkan. Karena hasil panen tersebut akan dimakan bersama-sama. Serentaun ditentukan oleh baris kolot atau tokoh adat Kasepuhan. Akan tetapi patokan perhitungannya adalah 14 atau 17 Hapit Zulqa'dah. Pilihannya ialah Sabtu, Minggu, Senin, atau Selasa, Rabu, Kamis. Di mana tanggal 14 atau 17 tersebut harus tepat dengan hari Senin atau Kamis. Hari itu dipercaya sebagai hari agung karena bertepatan dengan hari lahir atau hari meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Kasepuhan Pasir Eri melakukan proses serentaun ini tanpa ritual arak-arakan. Biasanya kegiatan serentaun akan diisi dengan syukuran, berdoa bersama, hiburan, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilakukan selama 3 hari. Pada tahun ini dimulai dari hari Sabtu, 25 Mei 2024 sampai dengan Senin, 27 Mei 2024. Diawali dengan ziarah ke makam leluhur pada Sabtu pagi dan malamnya dilanjutkan dengan dongeng. Menurut Teh Tini, salah satu masyarakat Kasepuhan Pasir Eri, dongeng baru akan dimulai ketika kerbau yang akan dipotong sudah dibayar lunas. Hal tersebut menjadi salah satu sebab kenapa mendongeng dimulainya malam. Pembelian kerbau juga dilakukan secara bersama-sama atau patungan. Masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eri memiliki buku induk, di mana nama-nama yang tercantum dalam buku induk itulah yang diminta untuk patungan. Saat ini ada 110 nama yang tercatat dalam buku induk dengan harga kerbau kurang lebih 18 jutaan. Maka dari harga tersebut dibagilah ke 110 orang. Jumlah tersebut yang harus dikeluarkan. Pemotongan kerbau dimulai pada waktu subuh. Hal itu dilakukan agar bisa dimasak dan selesai pada siang harinya. Pembagian daging kerbau pun cukup adil. Kerbau yang sudah disembelih dibagi 3, baik itu dagingnya, tulangnya, serta kulitnya. Setelah dibagi 3, 1 bagian akan dimasak di imah gede dan 2 bagian lainnya dibagikan ke nama yang tercatat dalam buku induk. Tidak hanya pemotongan kerbau, kegiatan serentaun juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan seperti poplot, dangdut, jaipong, dan gendang pencak. Kemudian riungan atau makan bersama yang sebelumnya hasil dari pemotongan kerbau tersebut. Menjelang sore, acara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani di Imah Gede. Syukuran atau doa bersama dan acara hiburan. Saat hari Senin pagi adalah puncak acaranya, di mana masyarakat adat membawakan 1 ekor ayam atau sembako ke Imah Gede untuk didoakan. Setelah itu dikembalikan lagi ke masyarakat untuk dimasak di rumah masing-masing. Yang setelah matang dibawa lagi ke Imah Gede untuk dibagi-bagi kepada yang membutuhkan dan makan bersama.
Hal lain yang membedakan lagi dari kegiatan serentahun di Kasepuhan Pasir Eri ini adalah saatnya silaturahmi keluarga dan kerabat. Jadi, masyarakat yang sedang tidak ada di kampung diharuskan untuk pulang. Bahkan ketika dibandingkan dengan Lebaran, acara kegiatan serentahun lebih meriah dan lebih ramai. Gasal itu. Gasal. Kayak kelinci. Lihat dulu gasal. Gasal kelinci dah. Ini nama apa? Ini nama gasal. Jangan kemana-mana. Kerjaan keping mulai belas nangkap nanti itu sekarang tinggal ini lembah sekali lain deh tapi lain deh tuh di kamera nyin kopi ngerti. Karena manusia itu manis nanya, sekalian fit. Ayah tidak bisa matang lemah. Tuh, ayah cina emang yang kira udah pai. Agak lumrah. Dia penggilingan apa? Tadi maya sari sana. Oh, kan dia sana. Bar. Sehat. Nyembah ngawarung ngajawab ka Kanjeng Raja insya Allah ta'ala gamparan teh geus tantu kalabak pada kagungan lamun boga kahayang tapi kudu nurut ka dinuduhkeun kana kan mapatahannya insya Allah tapi arana panah bahkan eta teh bisa mastikeun Ari dinu modal pandori namana Indra Bangsawan geus bawa pakarang kabeh Indra Bangsawan mah pedang rai raka pada nyanda dina patuangan ibu raka panah rai pangda
karena makan selemar-selemar. Kurang di jam 100.000. Tah, ieu mah aksara nu katumpakan Dipas di mapat dimaunya. Jaba. Ayo dalam panggilina namana Indra Bangsawan geus mawa pakar penulis Salsa bin Jasim. Dina patuangan Salsa bin Jasim. Jasim bahkan diberi tunggangan cenah. Aksara nu katumpangan patos sarek. Bahkan diberi pasihan tunggangan. Iya mah pada baca kali kan. Kan aya katurunan. Binti Jasina enggak sih. Tatapina Kangjeng Gusti ngurus salat rejeung toat cenah. Los gitu Bang geus Eta dina deui obat teh. los karing berenjeng geus nyaman. Dina saban-saban dalu eta teh ulah ditinggal wayahna cenah tuluy daek toat. 3 kali itu masuk apa? Mungkin ipin. Ini cowok. Dari seperti awal. Ini jadi jero tulis mah Sakitu keunjung di kalang kuping Kangjeng Raja sakalangkung langkung aku. Geus asa ngerepregan serta dibuka kitabna. Disanggakeun tak tinujung kantosan raja. Nah, bukan saya yang ketinggalan. Cak, ayah sadeh. Kaca intet kain ujungkeun ulang jeung papatina kakocapkeun geus isukna raja kopati geus cantikna jeung bae kapaseban. Minta sarang dong. Urang kaum kami saurung kami bakir Gaya nu tinggal miskin nawe lalaki kami pati garing kaca panganggur jeung aksara nu kadua nu katumpangan wartos sagere jadi di desa Suwakan desa Cinangka kurang kaum kabeh saur ngumpulkeun sakabeh pekir ulah aya anu tinggal cenah miskin awewe lalaki kami pati arek hajat upama ngambok rejeng duit teh bahkan ngumpulkeun jalma loba cenah aksara nu katumpangan wartos sagere jadi insyaallah cenah bahkan ngumpulkeun jalma loba. Gedong duit tadi dia lagi ngajakan gedong duit lagi kan. Gedong di piwarangan dibuka buat ngabagi ka pekir pananggona kesadia ning kantun dan bagi. Keun wayahna cenah kudu daek sedekah tapi pekir miskin. Gampang tapi kita teh kudu sedekah cenah kapan sedekah nanti tapi. Dari sakit bilang. Amin.
ujang teh tuang jenengan. Dah, udah diperiksakan dong. Nana Citorek. Nana Citorek. Nana Citorek. Nenggalina aksara muke Raja Asikin mariksa Ibrahim Nakasapri ujang teh muki mana ibu ramanya kakasi